ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد بفلاح عباد رحمة الله عدد ما في علمه صلاة وسلاما دائمين بدوام الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله علينا مشتبها فنتبع الهوى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وثبت لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل وصحبه أما بعد. Yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para jamaah sholat subuh Masjid Al-Tahirin 26 ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sangat bersyukur pada Allah yang pagi hari ini telah berikan kepada kita kesehatan, kemudahan dan kekuatan untuk datang ke masjid yang mulia ini dalam rangka kita melaksanakan tugas kita dan kewajiban kita sebagai seorang hamba untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah, dan kita melanjutkan kajian bulanan kita dalam materi ilmu fikih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas setiap usaha langkah dan niat kita semua dengan balasan sebesar-besarnya, dan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita laksanakan demi kebaikan kita di dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikut setia beliau hingga hari akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah materi yang akan kita bahas mengenai tentang puasa, karena sekarang kita telah mendekati puasa Ramadan. Puasa Ramadan merupakan salah satu ibadah yang pokok di dalam Islam, bagian dari rukun Islam, sehingga pelaksanaannya merupakan kewajiban yang tidak sembarang kewajiban, tetapi sebuah kewajiban yang sangat besar, yang sangat menentukan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sisi lain, seorang yang meninggalkan puasa Ramadan secara sengaja tanpa ada uzur yang dibolehkan oleh syariat, maka dia telah dianggap melakukan pelanggaran yang sangat besar. Dan dalam berbagai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan hukuman-hukuman yang sangat berat yang Allah Subhanahu hukuman-hukuman yang sangat berat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan itu. Maka rahimakumullah, kita wajib untuk berusaha melaksanakan amal ibadah ini dengan segala kekuatan kita. Mudah-mudahan dengan itu kita akan mendapatkan derajat sebagai orang-orang yang bertakwa, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari pelaksanaan puasa Ramadan ini. Nah, rahmatullah, puasa Ramadan ini adalah merupakan kewajiban kepada kita kaum muslimin yang memenuhi beberapa syarat. Apabila ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka orang tersebut tidak wajib melaksanakan puasa Ramadan. Syarat-syarat puasa Ramadan ada 6. Yang pertama, orang tersebut adalah muslim, sehingga non-muslim tidak wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan. Namun demikian hadirin rahimakumullah, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah menyatakan orang-orang non-muslim itu meskipun tidak wajib melaksanakan puasa Ramadan, tetapi seorang muslim tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan
yang membantu mereka tidak melaksanakan puasa Ramadan. Misalnya seperti seorang muslim yang menjual makanan pada siang hari kepada non-muslim. Itu adalah sesuatu yang dilarang di dalam hukum Islam, karena seperti membantu mereka melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian rahimakumullah, syarat yang kedua adalah orang wajib berpuasa Ramadan itu jika telah baligh. Maka anak-anak yang belum baligh tidak diwajibkan berpuasa Ramadan. Hanya saja orang tua wajib untuk melatih dan mengajari anaknya berpuasa, khususnya kalau sudah berusia 7 tahun. Ya, seperti mengajari sholat. Ya, jangan sampai anak kita dibiarkan begitu saja tanpa dilatih ibadah-ibadah tersebut. Kemudian yang ketiga, puasa Ramadan ini ya Allah wajibkan kepada seorang muslim yang baligh dan berakal sehat. Jadi kalau ada muslim yang tidak berakal sehat, misalnya orang gila, maka dia tidak wajib melaksanakan puasa Ramadan. Ya, orang gila tidak wajib melaksanakan puasa Ramadan dan tidak perlu mengqadha Ramadannya atau mengganti dengan fidyah kalau dia sudah sadar kembali. Misalnya ada orang gila, dia selama bertahun-tahun, terus dia sehat lagi, maka kewajiban puasa Ramadan dan juga semua kewajiban yang ditinggalkan selama dia gila itu tidak wajib diqadha. Ya. Nah, termasuk dalam jenis ini adalah orang yang pikun, yang pikunnya berat. Ya, yang pikunnya berat itu yang sudah kondisinya sudah tidak ingat lagi ya terhadap sekitarnya, ya dia sudah berkelakuan seperti anak-anak, kadang-kadang keluar rumah tidak menutup aurat dan lain sebagainya. Maka orang yang pikun berat seperti ini ya juga tidak wajib berpuasa Ramadan, juga tidak wajib melakukan ibadah-ibadah yang lain karena akalnya sudah tidak bekerja dengan baik lagi. Nah, orang ini pun tidak wajib mengqadha puasa Ramadan. Juga keluarganya tidak harus membayarkan fidyah kepada mereka. Ya. Tapi kalau zakat fitrah tetap bayar. Ya, kalau zakat fitrah keluarganya tetap membayarkan ke orang yang pikun dan orang yang gila. Tapi kalau fidyah tidak, mereka tidak membayarkan fidyah untuk mengganti Ramadan itu. Jadi orang yang pikun berat itu sudah seperti anak-anak, tidak ada kewajiban sama sekali dalam bersyariat, dalam beribadah tidak ada kewajiban karena akalnya yang tidak normal kembali. Yang keempat, yang rahimahullah, orang yang wajib berpuasa Ramadan adalah orang yang memiliki fisik yang kuat untuk berpuasa. Jadi kalau ada seorang muslim yang fisiknya tidak kuat berpuasa, maka dia boleh tidak melaksanakan puasa, tapi wajib menggantinya dengan fidyah. Dan contohnya orang yang sudah tua, lalu dia tidak bisa berpuasa. Kalau dia dipaksakan puasa langsung drop, ya, atau lemes, tidak bisa apa-apa, ya, maka orang tersebut, orang tua ini, meskipun dia badannya sehat, tapi karena tidak bisa berpuasa, maka orang itu tidak wajib puasa, namun harus mengganti puasanya dengan membayar fidyah. Ya, dia harus membayar fidyah. Kalau orang pikun tidak perlu bayar fidyah. Pikun yang berat tadi tidak perlu membayar fidyah. Tapi orang tuanya kan belum pikun. Ya, akalnya masih sehat yang nomor berikutnya ini. Akalnya saya cuma fisiknya saja yang tidak kuat. Maka orang ini tidak wajib puasa, tapi dia membayar fidyah. Fidyah itu adalah satu mud itu seperempatnya zakat fitrah. Jadi kalau kita fitrah misalnya 3 kilo, seperempatnya itu adalah 7,5 on, 750 gram. Nah, itu kita kalikan dengan hari yang tidak puasa oleh orang tua ini. Misalnya dia tidak puasa sebulan, berarti 30 hari dikali 7,5 on atau 750 gram. Ya, totalnya adalah 25 kilo. Nah, kalau mau membayar fidyah, Bapak-bapak ini perlu diingat baik-baik ya. Kalau kita ingin membayar fidyah, maka fidyah itu dibayarkan hanya
untuk hari-hari yang sudah lewat. Adapun hari-hari yang belum lewat belum boleh dibayarkan fidyah. Contohnya begini, ya misalnya hari ini adalah hari yang ke-7 dari Ramadan. Maka kalau orang itu mau berfidyah adalah fidyah untuk hari yang sudah lewat yang 7 hari itu. Sementara sisanya masih belum dia bayarkan. Ya, belum boleh dibayarkan. Karena orang itu belum wajib Ramadan. Untuk hari-hari yang depan itu belum ada kewajiban. Jadi menunggu hari-hari itu lewat. Kalau mau bayar fidyahnya sekaligus 30 hari tidak apa-apa, nanti bayarnya kalau sudah selesai Ramadan baru nanti dibayarkan zakat fitrahnya. Kemudian rahimahullah yang kelima, puasa Ramadan ini diwajibkan kepada seseorang yang badannya sehat. Jadi kalau badannya sakit tidak wajib puasa. Sakitnya di sini adalah sakit yang kalau dia puasa bisa menyebabkan satu dari 4 hal. Yang pertama, kalau puasa dia bisa meninggal, atau kalau puasa dia bisa cacat, atau kalau puasa dia bisa bertambah parah penyakitnya, atau yang keempat kalau dia puasa terlambat sembuhnya. Maka kalau ada salah satu hal itu tadi, seseorang boleh tidak puasa. Ya, tetapi orang yang tidak puasa ini wajib mengganti puasanya di hari yang lain kalau sudah sembuh. Ya, meskipun sembuhnya itu lama. Misalnya ada orang yang sakit, lalu bertahun-tahun dia tidak bisa berpuasa. Pada akhirnya dia bisa sembuh. Maka semua hari-hari yang sudah dia lewati dari Ramadan beberapa tahun itu harus dia potong satu persatu. Tidak boleh diganti dengan fidyah meskipun banyak jumlahnya. Misalnya orang ini sakitnya 5 tahun, berarti kan hutangnya 30 hari kali 5 tahun sama dengan 150 hari. Ya dia bayar satu-satu. Tidak boleh dibayar dengan fidyah. Kenapa tidak boleh dibayar fidyah? Karena orang itu masih bisa berpuasa. Ya, orang tersebut kewajibannya puasa atau kewajibannya berfidyah aslinya? Puasa kan? Kewajiban puasa, dan orang itu bisa puasa, maka dia harus berpuasa. Tidak boleh bayar fidyah. Fidyah itu untuk orang yang sudah tidak bisa lagi berpuasa. Ya, contohnya orang tua tadi itu yang fisiknya sudah lemah, dia nggak bisa puasa, maka gantinya dengan fidyah. Ya, nah contoh kemudian kalau ada orang yang sakit tapi dia tidak bisa sembuh. Ada orang sakit kan ada penyakit yang tidak bisa sembuh, dokter sudah angkat tangan. Maka kalau ada penyakit yang sudah tidak bisa sembuh, barulah orang ini yang seharusnya dia melaksanakan puasa, tapi karena nggak bisa sembuh maka puasanya diganti dengan fidyah. Jadi jangan tertukar di sini ya. Orang sakit itu ada kalanya tetap membayar puasa kalau sakitnya bisa sembuh, tapi ada kalanya juga dia cukup bayar fidyah, yaitu kalau sakitnya tidak bisa sembuh. Itu jangan campur ya, itu keadaannya berbeda. Kemudian yang kelima, yang terakhir, seseorang wajib berpuasa itu kalau tidak musafir. Kalau musafir maka dia tidak kalau dia musafir maka tidak wajib berpuasa. Jadi misalnya ada orang mau pergi mudik, ya, mau ke arah Jawa atau arah Sumatera, ya, dia mau mudik, maka kalau mau mudik dia boleh tidak berpuasa dengan syarat apa? Dengan syarat pagi-pagi subuh-subuh dia sudah statusnya musafir. Ya, jadi pagi-pagi begini orang tersebut harus sudah meninggalkan wilayahnya dulu. Misalnya orang itu tinggalnya di wilayah 26 mil ini, ya. Maka kalau dia mau misalnya mau ke Jakarta atau ke arah Jawa, paling tidak dia sudah mendekati tol di sana. Kalau dia mau ke arah Sumatera, dia sudah misalnya sampai ke KM daerah 12 sana, ya. Nah, itu berarti dia statusnya sudah musafir. Ya, ketika datang waktu subuh, status dia sudah musafir, dia sudah ada di tempat itu. Maka hari itu dia boleh tidak puasa.
Tapi kalau orang itu mudik terus berangkatnya jam 7 pagi, maka orang itu harus tetap puasa hari itu. Ya, karena dari subuh jam 5 begini sampai jam 7 waktu dia berangkat kan masih di rumah, masih mungkin. Maka dia tetap wajib puasa. Dan kalau setelah itu dia berangkat musafir, puasanya yang sudah dimulai itu tidak dibatalkan, harus tetap dilanjutkan. Ya, nah sebetulnya kecuali nanti di tengah jalan dia nggak kuat, nah beda lagi. Di tengah jalan dia sopir kan nggak kuat, katanya sudah mulai kunang-kunang, kadang-kadang ya sudah susah, nah, takut ada apa-apa, maka dia boleh untuk berbuka puasa. Tapi yang buka sopir nyobek, penumpang tak boleh melo-melo, karena penumpangnya udah saruh kan, cuma nyantai dulu begitu. Nah jadi yang boleh membatalkan kalau sopirnya sudah tak kuat, baru dia membatalkan puasa. Baiklah, rahmatullah, itulah 6 syarat yang kalau terpenuhi maka orang itu wajib berpuasa. Jadi saya ulangi, yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah baligh, yang ketiga berakal sehat, yang keempat adalah badannya kuat untuk puasa, yang kelima badannya sehat, yang keenam orang itu tidak musafir. Ya. Selanjutnya adalah pembahasan yang penting juga untuk disampaikan adalah tentang rukun puasa. Ya, jadi dalam setiap ibadah ada istilahnya rukun, perbuatan pokok atau perbuatan inti dalam puasa. Perbuatan pokok atau inti puasa ini ada dua. Yang pertama niat melakukan puasa, dan yang kedua meninggalkan atau menjauhi semua yang bisa membatalkan puasa. Nah, yang pertama niat. Orang kalau berpuasa, begitu juga ibadah, harus ada niat. Kalau tidak ada niat, meskipun dia lupa, maka ibadahnya gak sah. Contoh, ada orang sholat subuh, tahu-tahu dia tak niat, dia baru ingat sudah rakaat kedua, baru dia ingat belum niat, sholatnya sah atau tidak? Tidak sah. Apalagi kalau ingatnya sudah selesai sholat, habis salah baru teringat dia belum niat sholat subuh, maka sholatnya tidak sah, harus diulang, dia harus dikomot. Begitu juga kalau kita puasa, misalnya ada bapak-bapak balik gawe sudah tengah malam, badannya sudah capek, langsung tidur. Dia lupa niat puasa. Ya, akhirnya ketika sahur juga ternyata tidak bangunnya sudah subuh begini. Ya, akhirnya lewatlah waktu berniat, maka hari itu orang tersebut wajib mengqadha pada hari yang lain. Meskipun sekali lagi tadi dia lupa niat, bukan sengaja ya, tapi lupa niat, tetap puasanya tidak sah dan harus diganti di hari yang lain. Nah, niat dalam Ramadan ini hadirin memiliki 3 syarat. Yang pertama, niat dalam puasa Ramadan harus dilakukan pada malam hari. Ya, tidak boleh siang hari. Kalau malam hari itu batasnya apa? Antara masuk sholat maghrib sampai menjelang subuh, itu namanya malam. Jadi kalau sudah subuh begini, sudah ada subuh, lalu dia baru niatnya tidak sah. Karena apa? Subuh itu dianggap atau masuk dalam kategori siang. Ya, jadi kalau mau niat harus malam, ya harus malam. Maka harus saling mengingatkan di malam hari, jangan sampai lupa untuk niat. Kemudian yang kedua, niat dalam puasa Ramadan itu harus setiap hari. Setiap hari niat, besok lagi niat lagi, dan seterusnya sampai 30 hari. Ya, tidak cukup niat 1 bulan sekali, 1 bulan penuh sekali niat, tidak cukup. Tetapi ya, dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, niat yang 1 bulan penuh itu boleh kita praktekkan untuk cadangan niat. Ya, cadangan niat itu maksudnya untuk kalau kita lupa, seperti tadi itu orang yang lembur, ya dia lupa niat, seharusnya kan tidak sah puasanya. Tapi kalau sudah ada niat 1 bulan penuh boleh. Nah, jadi nanti bapak-bapak ketika awal Ramadan nanti niatnya 2, jadi ingat bapak ibu, kita niatnya niat biasa, yaitu nawaitu shoma wadin dan adai dan seterusnya.
Ya, saya niat besok hari untuk melaksanakan puasa Ramadan. Ini niat yang tiap malam tetap harus dikerjakan. Ya, juga nanti sekaligus niat 1 bulan penuh. Ya, di awal bulan dia mengatakan, ya Allah, saya berniat berpuasa Ramadan tahun ini sebulan penuh. Ya, sebulan penuh. Nah, itu cukup sekali saja kita niatkan di awal Ramadan. Ya, nanti sudah cukup sebagai niat cadangan. Niat cadangan sekali lagi maksudnya adalah untuk kalau kita lupa niat, maka sudah ada niat cadangan itu. Kalau belum ada niat cadangan, maka puasanya nggak sah. Seperti tadi yang saya contohkan, orang tadi yang lembur itu, maka niatnya atau puasanya nggak sah karena nggak punya niat cadangan. Tapi kalau dia punya niat cadangan, maka niatnya sah. Ya. Kemudian dalam Ramadan yang ketiga, niat dalam puasa Ramadan, ya, sebagaimana dalam ibadah lain juga harus diikrarkan dalam hati. Jadi hati kita ini harus terbetik di dalamnya mengatakan, ya Allah, besok saya mau puasa Ramadan. Itu harus ada, ya, begitu. Dia ada niatan. Tidak cukup niat itu di mulut saja. Ya. Kita kan pada Isya biasanya rame-rame baca niat. Itu soal kode. Kadang-kadang yang benar itu cuma mulut, ya. Misalnya ibu-ibu ngomong nawa itu soal kode, tapi pikirannya besok anak saya besok dikobat, sayur asem sudah, bening sudah, pindang sudah, bingung jadi. Akhirnya yang diniatkan cuma di mulut juga. Dan itu niatnya tidak sah. Niat itu sekali lagi para ulama sepakat harus dinyatakannya di dalam apa? Hati, tidak boleh sekedar di mulut, ya. Selanjutnya Bapak-bapak Ibu-ibu, rukun yang kedua dari rukun puasa adalah meninggalkan semua perbuatan yang membatalkan puasa. Ya, yang membatalkan puasa itu ada 2 macam. Satu, perbuatan yang membatalkan ibadah puasa. Contohnya makan dan minum. Kita kalau sedang puasa, makan minum, puasanya batal tidak? Batal. Kalau sudah batal, pahalanya tidak dapat. Karena dia batal, bahkan dia berdosa kalau membatalkan puasanya. Kecuali kalau batalnya itu dengan uzur. Misalnya ibu-ibu, dia datang haidnya, maka itu batalnya tidak berdosa. Atau ada orang sakit, ya, mendadak sakit tidak bisa melanjutkan puasa, maka ada uzur. Tapi kalau batal biasa, dia mendapatkan dosa. Yang kedua, perbuatan yang membatalkan ibadah, membatalkan pahala puasa. Kalau yang pertama tadi membatalkan ibadah puasa. Kalau yang kedua ini membatalkan pahala puasa. Ya, ibadahnya tetap sah, tetapi pahalanya batal. Contohnya apa itu? Yaitu semua kemaksiatan yang dilakukan seseorang ketika sedang puasa. Ya, misalnya sedang puasa, ternyata nggak sholat 5 waktu, itu puasanya nggak dapat pahala. Ya, bahkan mungkin minus pahala hari itu. Ya, karena banyaknya kemaksiatan yang dia lakukan. Atau dia puasa tapi masih main judi, ya, judol misalnya, ya, maka pahala puasanya bisa hilang, dihapus oleh Allah, dibatalkan oleh Allah karena melaksanakan maksiat. Makanya hadirin Bapak-bapak Ibu-ibu, kalau kita puasa itu bukan hanya puasa perutnya, tidak makan tidak minum, tetapi harus kita puasakan anggota badan kita dari maksiat. Kalau anggota badan kita tidak kita puasakan dari maksiat, kita puasa 1000 tahun tidak ada pahalanya, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Dan jadi puasa itu memang tujuannya kita dipaksa untuk meninggalkan maksiat. Ya, nah itu jadi harus kita jaga ibadah puasa ini dengan tidak maksiat. Nah, selanjutnya hadirin, perbuatan yang membatalkan puasa, ya seperti makan dan minum itu tadi, apa saja yang bisa membatalkan selain makan dan minum? Ada 8 perbuatan yang bisa membatalkan puasa seseorang. Yang pertama yang membatalkan puasa itu adalah murtad. Ya, murtad itu misalnya orang tersebut dalam hatinya atau mengucapkan di mulutnya atau berbuat dengan tangannya perbuatan yang melecehkan agama Islam atau melecehkan Allah Subhanahu wa taala, melecehkan Nabi Muhammad SAW, dan melecehkan semua simbol-simbol Islam, ya, termasuk juga
apa apa namanya berkeyakinan bahwa ibadah-ibadah yang pokok itu tidak wajib. Misalnya sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu wajib atau tidak wajib? Wajib. Lalu orang yang mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib. Ya, puasa Ramadan tidak wajib. Orang itu sudah membatalkan apa namanya imannya. Atau mengatakan zina itu halal, padahal zina kan haram. Minum minuman keras halal, padahal haram. Kalau dia lakukan itu, ya menurut para ulama orang itu sudah membatalkan imannya. Bahasanya lain, dia sudah murtad dari Islam. Nah, kalau itu dilakukan ketika orang tersebut sedang berpuasa, maka puasanya batal. Meskipun murtad ini hanya sebentar, dia bicara begitu langsung diingatkan oleh orang lain, lalu dia taubat bersyahadat lagi, maka puasanya sudah batal, harus diganti pada hari yang lain. Ya. Nah sekarang ini harus hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu. Orang yang murtad seperti ini di zaman ini banyak. Dia tidak sadar dirinya murtad, ngomong yang asal-asalan. Ya, berapa waktu yang lalu di bulan ini saya ada podcast ada 2 orang laki-laki perempuan ngobrol tentang Islam, tapi isinya hanya menjelekan Islam. Ya, tidak percaya apa namanya pahala, dosa, tidak percaya mengatakan Tuhan itu tidak bisa dibuktikan. Ngomong begitu, ya. Itu kan perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan keimanan seseorang. Gitu. Kemudian rahmatullah yang kedua yang membatalkan puasa adalah gila. Jadi kalau ada orang gila, maka batal puasanya. Misalnya ada orang punya penyakit gila, dia sedang terapi, tiap hari minum obat. Suatu ketika orang ini lupa dan minum obat. Ya, ketika sahur dan minum obat, akhirnya ketika siang kambuh gilanya. Ya, tapi kalau kambuh gilanya batal puasanya, meskipun setelah itu dia sadar lagi, ya maka puasanya sudah batal. Yang ketiga yang membatalkan puasa khusus ibu-ibu yaitu kalau datang haid dan nifas. Ibu-ibu sedang puasa tiba-tiba datang haidnya, ya maka puasanya batal. Meskipun sudah menjelang maghrib, yang puasanya batal dan harus diganti di hari yang lain. Yang keempat yang membatalkan adalah pingsan. Kalau ada orang pingsan, yang pingsannya itu lama sampai malam. Jadi selama siangnya itu dia pingsan terus, maka puasanya batal. Tapi kalau pingsannya hanya beberapa jam, dia pingsan jam 7 pagi, jam 10 sudah sadar, jam 12 sudah sadar, maka puasanya tetap sah. Dan puasanya tetap sah. Kemudian yang kelima yang membatalkan puasa adalah bercampur suami istri. Nah ini harus hati-hati. Ya, kalau ada seorang pasangan suami istri ya sedang berpuasa tiba-tiba bercampur, ya maka batal puasanya. Bercampur di sini adalah bersenggama. Kalau bukan bersenggama, baru mukadimah, baru berjumpa, baru menyentuh dan lain sebagainya, tidak membatalkan puasa, tapi hukumnya dosa. Ya, masa kita sedang puasa merayu-merayu istri, tidak boleh. Ya, seperti itu. Jadi itu tidak membatalkan, ya berjumpa itu tidak membatalkan, tapi dosa besar. Yang membatalkan itu kalau sampai terjadi persenggamaan. Nah, kalau terjadi persenggamaan ketika orang itu sedang berpuasa, selain puasanya batal, dia harus ganti di hari yang lain, dia juga harus bertaubat. Karena hal itu merupakan dosa besar. Bersenggama ketika puasa Ramadan, dosa besar. Dan harus membayar kafarat. Kafarat itu mudahnya tebusan dosa. Ya, dia harus melakukan itu supaya dosanya diampuni. Apa kafaratnya? Memerdekakan hamba sahaya. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan. Nah, diganti dengan berpuasa 60 hari berturut-turut. Wah, ini mantap ya. Ya, puasa 60 hari berturut-turut. Ya, kalau tidak bisa diganti dengan bersedekah 60 mud. Ya, 60 mud untuk 60 fakir miskin. Jadi dia menyiapkan beras 750 gram dalam kresek, 60 biji dibagikan kepada orang miskin. Ya, itu kalau dia tak kuat, misalnya ada orang sekarang sudah tua, ya di masa mudanya pernah terjadi itu, maka sekarang suruh puasa tak kuat lagi,
maka dia menggantinya dengan fidyah kepada 60 fakir miskin. Nah, hadirin, kalau hal tersebut terjadi yang berkali-kali, maka kafaratnya juga berkali-kali. Ya, misalnya ada orang 1 bulan melakukan itu selama 3 hari, ya, misalnya tanggal sekian, dia melakukan itu, maka kafaratnya 3 kali. Tapi kalau dia membatalkan puasanya cuma 1 hari, dan 1 hari itu kemudian bercampur berkali-kali, misalnya ada orang itu 1 hari pagi bercampur siang, bercampur lagi sore lagi, ya 3 kali kan, tapi 1 hari. Dan 1 hari, maka kafaratnya cuma 1 kali saja. Ya, kafaratnya cuma 1 kali saja. Makanya bapak-bapak ibu-ibu, ya, tidak baik kalau kita menikahkan anak di bulan Ramadan atau sebelum Ramadan. Maka kalau kita menikahkan anak itu ketika Syawal, ya, bulan nikah itu kan Syawal, ya, jadi tunggu sampai supaya apa? Supaya tidak terjadi yang seperti itu. Kemudian yang membatalkan puasa selanjutnya adalah bahasa kita makan dan minum. Kalau bahasanya ulama, tertelannya sesuatu yang ke dalam rongga tubuh melalui lubang terbuka. Jadi ada 4 hal: tertelan atau masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh, yang keempat melalui lubang terbuka. Kalau 4 ini terpenuhi maka batal. Kalau 4 ini tidak terpenuhi tidak batal. Ya, contohnya ada orang makan tapi nggak ditelan. Misalnya dia mengunyah permen karet, batal tidak? Permen karet yang sudah ada katik rasulnya lagi itu, ya, dikunyah begitu, dari pagi sampai sore dikunyah. Ya, wong ini kan misalnya dia galak nyemil, nggak katik, cemilan, akhirnya dia ngambil permen karet itu kunyah sampai sore, batal atau tidak batal, tapi makruh. Ya, nah, bukannya dia sudah menelan ludah tidak batalkan puasa. Ya, jadi permen karetnya itu selama tidak ditelan tidak batal. Ya, tidak batal. Gitu. Kemudian yang kedua, tertelannya sesuatu. Nah, jadi ada sesuatu yang ditelan. Kalau sesuatu yang membatalkan itu adalah yang memiliki fisik, yang ada wujudnya. Ya. Kalau tidak ada wujudnya tidak batal. Contohnya apa? Contohnya udara ini. Ya, udara kita hirup tidak batal. Termasuk juga adalah aroma, ya, aroma minyak wangi yang kita hirup tidak batal. Ibu-ibu sedang masak ada baunya, ya, terhirup tidak batal. Meskipun menghirupnya sampai kenyang, ya, tidak batal. Yang penting jangan dimakan sayurnya. Jadi kalau cuma hirup, tapi tidak boleh di setengah dunia, ya, dikit-dikit dibuka itu pancinya, buka lagi, tidak boleh. Ya, kalau kita sekedar tercium baik tidak apa-apa. Ya, nah, mencicip tidak batal. Yang penting dicicip dibuang. Nah, tapi kalau dicicip sekedar ditelan ya batal. Ya. Begitu. Dan yang namanya nyicip ibu-ibu pakai ujung sendok, bukan pakai erus bukan nyicip namanya. Ya, terus yang ketiga, jadi tertelannya sesuatu ke dalam rongga tubuh, ke dalam tubuh. Makanya kalau masuk cuma ke bawah pori-pori tidak batal. Misalnya pakai minyak angin, ya, berkerokan itu tidak batal, tidak batal. Nah, kemudian yang terakhir masuk melalui lubang terbuka. Lubang terbuka itu mulut, jadi masuk mulut langsung tertelan batal. Yang kedua hidung, masuk hidung tertelan, tenggorokan batal. Yang ketiga telinga, kalau kita lagi mandi, ya, kemasukan batal. Kecuali kalau mandinya mandi ibadah. Misalnya mandi wajib atau mandi sunnah Jumat, masuk air tapi nggak sengaja nggak batal. Tapi kalau mandi biasa batal. Ya, kemudian pakai katebat batal. Ya, jangan dipakai. Meskipun memang ada sebagian ulama tidak batal, tapi bagusnya tetap jadi tadi. Kalau mau pakai katebat malam saja. Termasuk tetes mata itu diperselisihkan para ulama, maka pakainya malam hari saja. Kemudian termasuk lubang terbuka adalah kemaluan depan maupun belakang. Jadi kalau ada orang ambeien
pakai obat dimasukkan ke dalam begini batal, ya. Atau ada orang sedang mohon maaf cebok buang air besar, terus ada kadang-kadang jari kita kan untuk bersihkan masuk sedikit, ya batal, ya karena tangan kita masuk ke dalam anus itu, ya makanya kalau lagi puasa hati-hati kalau sedang cebok, ya jangan sampai ada air atau tangan kita yang masuk. Kemudian yang nomor 7 yang membatalkan puasa adalah mengeluarkan sperma secara sengaja. Contohnya ya, suami menyentuh istrinya langsung keluar spermanya batal, ya suami mencium istrinya bersahwat terus keluarkan sperma batal. Tapi kalau yang keluarnya adalah mani itu cairan yang putih itu akibat keluar syahwat tapi tidak banyak, tidak batal, ya. Tapi tetap meskipun tidak batal ya jangan dilakukan, ya masuk tiap hari nosor ke istrinya, ya jadi nggak boleh, ya hukumnya dosa besar. Yang kalau tidak batal, kalau tidak sengaja tidak batal. Misalnya siang-siang sudah berpuasa dia tidur, pas tidur mimpi basah. Nah mimpi basah batal nggak? Kan keluar sperma, tidak batal karena aku udah sengaja, ya rezeki itu. Yang terakhir aku namanya yang membatalkan puasa adalah muntah secara sengaja. Ya misalnya dia tahu ada bau-bauan yang dia tidak sukai tetap dicium, akhirnya dia muntah batal, ya. Tapi kalau misalnya muntah karena sakit, muntah karena mabuk kendaraan tidak batal, ya seperti itu. Tapi kalau kita muntah, ya misalnya muntah karena sakit atau muntah karena aku sendawa atep ya terus ada yang keluar, itu muntahnya harus dibuang. Ya, nggak boleh ditelan. Meskipun masih manis-manis nggak boleh. Ya, tetap harus dibuang. Kalau sudah masuk ke dalam badan terus keluar, maka itu namanya muntah dan muntah itu najis. Harus dibuang. Ya, dan karena najis harus segera kumur-kumurnya yang banyak. Ya, supaya bersih mulutnya. Kalau dia tidak kumur-kumur, maka mulutnya masih najis. Nah kalau mulutnya najis terus dia menelan air ludah, maka air ludahnya ikut najis lalu ketelan, batal puasanya. Ya, jadi air ludah yang tidak batal itu kalau dia murni, ya tidak ada najis, tidak ada benda yang lain, maka dia tidak batal. Tapi kalau ada najisnya maka air ludah itu membatalkan puasa. Baiklah rahmatullah, karena waktu kita yang sudah habis, ya sambil kita menunggu pelaksanaan sholat Isya, ya kita seperti biasa buka sesi tanya jawab. Kami persilakan bapak-bapak ibu-ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Ada apa? Ada? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tentang orang yang sakit tadi. Tentang Ustaz menjelaskan bahwasanya ada orang yang sakit 5 tahun tadi. Yang pertama sakit, kedua masih sakit, ketiga sakit. Tapi dia mungkin sudah membayar fidyah, kan sudah 5 tahun ya, ternyata sembuh. Apakah masih wajib untuk membayar? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang sakit, lalu ketika sakit dia membayar fidyah, ya ternyata sakitnya bisa sembuh, maka apakah sudah cukup? Belum. Saya ulangi kembali hadirin, orang yang sakit kewajibannya bukan bayar fidyah. Orang yang sakit itu kewajibannya membayar puasanya kalau sudah sembuh. Itu Quran itu yang mengatakan, ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 184 dan 185. Faman kana minkum maridun, barang siapa di antara kalian yang sakit, au ala safarin atau sedang safar, fa iddatun min ayyamin ukhra, ya. Lalu dia tidak puasa, maka mengganti di hari yang lain. Mengganti itu berarti puasa kan? Itu kalau penyakitnya sudah sembuh. Tapi kalau kata dokter, Pak, ini penyakitnya nggak bisa sembuh, ya, barulah dia bayar fidyah.
Nah, setelah dia, misalnya kasus yang ini, ada penyakit gak bisa sembuh, lalu dia bayar fidyah, terus ternyata dia sembuh dengan izin Allah, ya, maka fidyahnya sudah cukup, belum cukup. Fidyah tadi itu adalah kalau pas dia memang gak bisa sembuh. Jadi kalau ternyata sembuh, puasanya dibayar. Ya, seperti begini, ada orang tidak bisa berangkat haji, ya, lalu dia dibadalkan, misalnya dia sakit, dibadalkan, ya boleh, meskipun dia masih hidup. Ya, kenapa boleh? Karena dia sakit, dia nggak bisa pergi haji, atau nggak kuat duduk, ya, maka dia dibadalkan. Ternyata setelah selesai badal haji, orang itu sembuh, sehat, maka jadi badalnya tidak orang tadi. Kalau dia sudah bayar fidyah, dia awalnya anggap penyakitnya nggak bisa sembuh, kata dokter. Ternyata kok sembuh dan dia sudah berfidyah, maka dia harus melakukan. Ada lagi? Ya. Apakah penyakit ayan atau epilepsi berpuasa? Epilepsi saya tidak tahu ya secara apakah orang itu hilang akal atau tidak. Tapi kalau yang saya lihat dari gambarnya ya, dari ini, sepertinya orang epilepsi itu kan hilang kesadaran, hilang akalnya Mbak ya, nggak bisa seperti orang pingsan. Maka kalau dia seperti itu, ya, kalau mungkin seperti sakit, seperti pingsan, kalau dia tidak batal ya. Itu. Nanti perlu kita pastikan kembali itu epilepsi itu apakah dia lebih dekat ke sakit atau kepada gila. Ya, tapi kayaknya lebih dekat kepada pingsan atau tidak sadar sebentar saja. Jadi yang seperti itu mudah-mudahan tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Ada lagi yang jadi? Silakan Bu, ya Bu, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita puasa, bangun sahur, sahurnya niatnya pas bunyi suling, apa hukumnya itu? Bunyi suling, sudah ada belum pas bunyi suling itu? Jadi kalau belum bunyi azan masih boleh untuk berniat. Yang nggak sah berniat lagi itu kalau sudah masuk waktu subuh, ya. Sudah masuk subuh, misalnya hari ini subuh jam 5 lewat 50 berapa itu? 4 dan 54, 53, ya. Kalau sudah 4:53, ya, maka lalu dia baru niatnya tidak sah, meskipun petugasnya belum azan, ya, dia bisa terlambat azan, ya, tapi sudah masuk subuh, maka niatnya tidak ada gunanya. Tapi kalau belum masuk subuh, lalu baru niat, meskipun 1 menit sebelum subuh, niatnya masih sah. Ya, makanya bapak-bapak ibu perlu kita memiliki jadwal imsakiyah di rumah supaya tahu hari ini subuh jam berapa, ya, maghrib jam berapa, supaya kita tidak salah gitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, silakan Pak. Iya. Sakit dan atau perjalanan ya. Hari yang baik. Iya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah, dan bagi orang yang tidak mampu melakukannya maka fidyah. Itu ada 2 penafsiran, Pak. Ya, yang pertama, dan ini menurut umumnya para ulama, ya, kalimat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah itu Allah SWT sedang bercerita tentang awal-awal penetapan Ramadan ini. Dulu di zaman Nabi hadirin, ketika Ramadan mulai diterapkan, ya, Ramadan itu wajib. Tapi kalau ada yang yang mau tidak puasa, boleh nggak puasa. Jadi kewajibannya belum tegas, itu. Tapi kalau dia nggak puasa harus bayar fidyah. Itu penafsiran pertama. Itu dari para ulama, ahli tafsir menyebutkan itu.
Penafsiran kedua mengatakan, ini dari Ibnu Abbas. Penafsiran kedua mengatakan itu bukan sedang menceritakan orang di Ramadan, tapi adalah untuk orang yang tidak kuat puasa karena fisiknya. Tadi yang syarat nomor 4 tadi Pak. Syarat puasa nomor 4 itu adalah fisiknya kuat. Kalau fisiknya nggak kuat, maka dia boleh nggak puasa, tapi ganti fidyah. Yaitu orang lansia, badannya sehat. Tapi kalau suruh puasa langsung drop, nggak kuat lagi. Nah, orang seperti inilah yang disebut dengan tidak kuat berpuasa. Begitu. Ya, jadi fisiknya nggak kuat, tapi akalnya sehat, badannya sehat, nggak sakit. Cuma dia nggak kuat puasa. Ya, maka dia boleh tidak berpuasa, tapi dia wajib mengganti dengan fidyah. Termasuk juga misalnya tadi, orang yang sakit yang nggak bisa sembuh. Kata dokter, ini sudah nggak bisa disembuh lagi Pak. Ya sudah, kalau nggak bisa sembuh, maka dia tidak membayar puasa, tapi membayar dengan fidyah. Itulah penafsiran Ibnu Abbas terhadap ayat tadi itu. Megat Pak, wallahu Dan dia membayar fidyah. Iya. Membayar fidyah itu kan membayar memberi makan satu orang miskin. Betul. Nah, bagaimana memberi makannya? 3 kali atau sekali atau bagaimana menunya? Fidyah itu Pak, menurut umumnya ulama adalah makanan mentah, jadi beras. Karena fidyah itu ditentukan oleh mud. Mud itu takran. Takran itu untuk menakar makanan mentah. Dan itu dikuatkan juga ada hadis, saya agak lupa, dikatakan Imam Al-Baihaqi bahwa fidyah itu adalah beras mentah. Ukurannya 1 mud. 1 mud itu seperempatnya zakat fitrah. Zakat fitrah biasanya 3 kilo, seperempatnya berapa Pak? 750 gram. Nah itu. Jadi kita beli beras 750 gram, kita kasihkan fakir miskin. 1 hari 1 mud. Ya, 1 hari 1 mud. Ada sebagian ulama yang membolehkan pakai makan. Itu diceritakan dari Anas, dia membayar fidyah untuk keluarganya, orang-orang dikumpulkan dikasih makan. Ya, nah itu. Tapi pendapat ini ada pendapat ulama ya, tapi pendapat yang kuat Allah disebutkan dalam mazhab Syafi'i itu bayarnya pakai beras, dan itu lebih mudah pakai beras saja. Ya, pakai beras. Jadi kita kasih beras 750 gram sudah selesai fidyah. Dan itu pendapat umumnya ulama. Allah. Ada lagi, Bapak? Bu, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak seorang muslim tapi sini meminta keras dendam rasa iri rasa demikian, bagaimana Pak puasa? Iya. Dan bagaimana hukumnya orang puasa tapi masih punya penyakit hati, dia masih berdendam, dia pemarah. Dan dendam, pemarah, hadirin itu adalah penyakit-penyakit yang buruk, ya. Dan sekedar kita punya dendam, ya, itu belum ada dosanya. Atau marah, benci, belum ada dosanya. Tapi kalau kebencian atau dendam itu muncul di permukaan, muncul di realitas, baru dia ada dosanya. Contoh, saya dendam, tapi saya simpan dendamnya. Saya nggak senang sama orang itu. Kalau ada orang itu, saya menghindar. Ya, saya nggak dosa. Tapi buruk saya, punya penyakit itu buruk. Tapi kalau dendam itu saya wujudkan ke alam realitas, baru saya ada dosanya. Misal, saya dendam sama orang atau benci, terus saya ejek dia, dosa saya. Ya, saya ambil barangnya, saya zalimi keluarganya, dosa saya. Itu jadi dendamnya sudah muncul ke realitas. Ya, nah jadi dendam, benci, iri, kalau masih ada dalam hati itu jelek, tapi belum ada dosanya, karena belum ada wujudnya. Kalau sudah ada wujudnya baru dia. Begitu rasa juga sebaliknya, rasa cinta. Ya, kita cinta kepada Allah, ya baru cinta. Ya, tapi kita wujudkan baru ada pahalanya. Nah seperti itu. Jadi cinta, benci, dendam itu perbuatan hati, belum ada hukumnya. Ya, hukumnya itu kalau sudah muncul ke permukaan, baru dia ada.
puasanya. Nah, kalau dia sekedar benci, tidak merusak puasa, tapi ya buruk, nggak bagus aja. Ya. Tapi kalau dia sampai keluar tadi sampai menjelekkan, baru pahala puasanya berkurang karena dia maksiat. Wallahu a'lam. Bagaimana? Cukup. Baiklah, rahmatullah. Jika tidak ada, demikianlah cawisan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bisa kita mengerti dan bisa kita amalkan. Mudah-mudahan kita diberikan usia yang panjang sehingga ketika Ramadan dan bisa melaksanakan Ramadan secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wa rahmatan wasi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.